Karena memang hampir tidak ada benefit yang bisa diambil oleh Partai Demokrat kalau misalnya Prabowo dan Sandi ini akan menang. Lanjutkan. Jadi Bu Andi, soal dispensasi ini, termsnya seperti apa sih dan akan diberikan atau tidak? Tapi beliau nggak bilang dispensasi itu, beliau hanya mengatakan bahwa ya kalau satu dua berbeda pendapat oke lah ya. Di semua partai juga ada dan bahkan di negara-negara di luar negeri juga terjadi hal yang demikian, itu juga yang terjadi di Demokrat. Saya kira dinamika politik ya elastis aja lah, fleksibel kita melihat kondisi dan keadaan. Tapi nggak takut karena memang ada faktor pertimbangan menurut saya sih ya. Ini baru pertama kalinya kita di Indonesia sejak merdeka ada pemilu serentak pileg dengan pilpres. Semua partai politik pasti akan mengutamakan kepentingan untuk memenangkan partainya dan caleg-calegnya. Di satu sisi kita juga harus memenangkan capres-cawapres yang didukung. Ini kedua kubu sama, gitu ya. Tetapi kita akan berhadapan dengan publik di mana misalnya, oh di sini mayoriti atau lebih banyak pendukung Pak Prabowo, sebelah sini banyak pendukung Pak Jokowi. Nah, ini partai tadi yang sangat banyak jumlahnya kumulatif ini tentu juga akan mengatur taktik dan strateginya bagaimana menghadapi publik yang sudah punya peta-peta pemilih dari capres tadi. Tentu sedikit ada kesulitan-kesulitan juga bagi partai tertentu untuk misalnya koalisinya Pak Prabowo ada sedikit kesulitan masuk ke gelanggang masyarakat yang di situ mayoriti pendukung Pak Jokowi. Demikian juga sebaliknya koalisinya Pak Jokowi akan punya kesulitan juga masuk ke gelanggang masyarakat pemilih yang notabene banyak pendukungnya Pak Prabowo. Ini kan menjadi pekerjaan sendiri bagi semua partai politik. Satu sisi kan partai harus menjaga agar supaya jangan sampai tidak lolos PT, parliamentary threshold yang minimal 4%. Meskipun Demokrat insya Allah aman kalau yang itu. Tetapi kan kita ingin juga menjadi partai pemenang gitu ya. Nah begitu juga dengan partai-partai lain semua berkoalisi untuk ini. Nah inilah yang saya maksudkan bahwa politik dua kaki Demokrat memang harus dua kaki, yaitu pilpres dan pileg harus kita menangkan. Bukan dua kaki, satu ke Jokowi, satu ke Prabowo, Bu. Bukan. Nah, Bu, tapi bagaimana menjelaskan kalau misalnya Anda katakan, iya ini kan cuma 1-2. Sementara dikatakan juga nih ya, misalnya PDIP mengatakan, ya memang mungkin juga sulit melawan suara yang di daerahnya, misalnya Papua yang pro Jokowi. Bagaimana jika 1-2 ini akan bertambah? Apa penjelasan dari Demokrat? Karena sepertinya partai yang lain, Gerindra, PAN, dan PKS juga tidak punya kesulitan seperti yang dihadapi oleh Demokrat hari ini gitu. Nah, saya kira kalau untuk Papua memang punya ciri tersendiri lah, berbeda dengan daerah-daerah lainnya juga. Tentu kita kan Pak Lukas ini kan juga belum melakukan penjelasan atau klarifikasi kepada DPP. Demikian tapi juga, udah ngomong ke media loh, Bu. Ya, di media kan setelah pelantikan. Kita juga mesti mungkin begini, masih ada reak-reak bekas pilkada. Ya, menurut saya sih masih ada itu. Salah satunya mungkin misalnya Pak Lukas tidak didukung oleh Gerindra pada saat Pilgub. Mungkin itu juga salah satu faktor. Nah, ini kan masih ada reak-reak seperti itu. Kita juga melihat bahwa pilkada ini memang kemarin sudah rasa pilpres sebetulnya ya. Jadi tentu karena masih ada waktu yang cukup panjang, tentu nanti saya kira Partai Demokrat punya taktik dan strategi untuk menata secara internal struktural partainya. Demikian juga bagaimana menghadapi pemenangan pileg dan pilpres yang akan datang. Oke, baik Mas Kodari. Anda ngelihat kemudian ini sebenarnya akan terselesaikan dengan tadi konsolidasi atau sebenarnya sulit dibendung suara-suara seperti ini? Pertama memang beberapa titik sulit dibendung ya, seperti Pak Lukas NMB saya kira memang agak sulit untuk dipaksa kepada Pak Prabowo karena pertama Pak Jokowi itu sering sekali ke Papua dan banyak kegiatan-kegiatan atau pembangunan yang sebelumnya belum pernah dirasakan seperti infrastruktur atau BBM satu harga, kemudian juga pendekatan-pendekatan pribadi Pak Jokowi kepada Pak Lukas NMB yang saya kira membuat Pak Lukas secara pribadi itu memang merasa bahwa ya saya harus membela dia, kira-kira begitu. Itu satu. Tetapi saya melihat memang sekali lagi walaupun Bu Andi mungkin berbeda pendapat, Partai Demokrat memang tidak merasa pada posisi yang nyaman untuk all out ya. Jadi kalau Bu Andi tadi mengatakan dua kaki, satu pileg, satu pilpres, menurut saya sih satu pilegnya 1,5, ya pilpresnya 0,5 kira-kira begitu. Dikit banget dong porsinya. Dikit-dikit sekali karena memang hampir tidak ada benefit yang bisa diambil oleh Partai Demokrat kalau misalnya Prabowo dan Sandi ini akan menang. Bahwasanya kemudian nanti kalau Prabowo Sandi menang, AHY akan masuk ke kabinet misalnya, itu oke. Tetapi bukan berarti kemudian peluang AHY untuk masuk ke kabinet Pak Jokowi juga tertutup ya. Kita tahu bahwa sebelum komunikasi dengan Pak Prabowo, justru Pak SBY dan Partai Demokrat itu komunikasinya lebih dulu dengan Pak Jokowi. Bahkan sudah mendapatkan jaminan untuk posisi di kabinet. Jadi saya melihat bahwa proses politik yang terjadi sekarang di Partai Demokrat sebetulnya adalah sinyal-sinyal dan pesan politik juga bahwa
ya siapapun yang menang, termasuk kalau Pak Jokowi nanti menang, AHY siap di kabinet, siap. Jadi ini sebenarnya juga bargain strategi dari Demokrat, bargain ketika buktinya juga banyak ada Demokrat yang mendukung Pak Jokowi kan, seperti itu. Ya boleh dikatakan kalau kita pinjam judul film ini kanan kiri oke lah, kira-kira begitu. Kanan kiri oke, Mas tetapi dengan kiri-kiri untuk pesan yang diketahui halus. bahwa untuk pemerintahan Pak Jokowi yang pertama kemarin itu jelas memang Pak Jokowi menawarkan juga kepada Partai Demokrat bergabung ke koalisi dan ditawarkan juga kabinet, tapi Pak SBY kan tidak menerima tawaran itu. Ya, jadi kita tidak usah bicara itu. Fakta realitanya adalah hari ini mendukung Prabowo. Artinya gini, yang itu pun yang kita netral, kita tidak terima gitu. AHY masih di karir militer. Sekarang AHY sudah terjun ke politik. Tidak ada masalah. Dan AHY sudah diproyeksikan akan menjadi penerus Partai Demokrat. Karir militer juga dan tidak bisa ada jadi panggung lain buat AHY kecuali kepala daerah atau menjadi anggota kabinet. Kepala nanti daerah kita akan pertajam di segmen berikutnya. Apakah kemudian yang dilakukan hari ini oleh Partai Demokrat juga termasuk mengamankan posisi AHY di perpolitikan karena kan nggak nyalek, kemudian tidak bertarung di pilkada lain dan tidak bertarung saat ini di tidak dalam bursa capres cawapres. Sesaat lagi tetap di Prime Talk. Udah terjawab itu. Oke. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Bu Andi, silakan dijawab. Apakah kemudian strategi yang dilakukan dua kaki Demokrat ini adalah mengamankan posisi AHY di perpolitikan ke depan? Mas AHY itu sudah punya potensi sendiri ya, sudah kelihatan banget beliau punya sosok calon pemimpin dan pemimpin muda lah, calon pemimpin masa depan yang saya kira punya talenta lah dan punya karakter dan sudah terlatih di lapangan dan sebagainya. Karena itu saya kira Partai Demokrat memang sudah melihat bahwa Mas AHY ini kita angkat menjadi Kogasmak ya, beliau memimpin pemenangan pemilu pada 2019 ini, baik di internal Partai Demokrat sebagai pemenangan Pileg maupun juga untuk pemenangan Pilpres yang mendukung Pak Prabowo Sandi. Jadi sebetulnya apapun yang kita sudah siapkan di Partai Demokrat, memang Mas AHY sudah diplot di situ ya dengan segala kemampuannya dan beliau sudah menyatakan bahwa siap untuk keliling Indonesia untuk mengkampanyekan Partai Demokrat dan juga tentunya Pak Prabowo Sandi. Hari ini beliau ada di Babel bersama dengan Gubernur Babel yang dari Gerindra kalau tidak salah ya. Jadi saya kira apapun yang beliau lakukan ini memang beliau adalah aset Partai Demokrat lah untuk pemimpin kita di masa yang akan datang. Itu saya kira kelihatan. Bu, penjelasan kepada koalisi pendukung Prabowo soal kemudian ternyata tidak solid, belum solid ya dari atas ke bawah ini, bahwa sebanyak ternyata kader Demokrat yang mendukung ke Jokowi ini seperti apa? Karena kan pasti akan merugikan. Kita bicarakan soal nasional. Yang mereka tanggapi dan mereka lihat itu kan pendapat-pendapat atau sikap-sikap orang per orang gitu ya. Harusnya kan kemudian DPP Gerindra misalnya ya duduk bersama lah. Dan itu kan selalu dilakukan duduk bersama juga dengan DPP Partai Demokrat yang sering diwakili oleh Pak Sekjen dalam koalisi. Demikian juga dengan yang lainnya, jangan terlalu mudah untuk ambil kesimpulan dengan pendapat oknum atau sikap oknum begitu ya. Kembalikan kepada jalur yang tentunya semuanya adalah DPP. Karena itu kita minta kepada caleg-caleg tentunya, karena caleg ini akan bertarung di lapangan, tugas daerah, tugas caleg-caleg untuk pemenangan pemilu legislatif dan pilpres ini, dan DPP akan konsentrasi penuh juga untuk pemenangan Jadi pilpres. kader yang nanti di bawah yang mendukung Jokowi tidak dipecat? Soal pemecatan itu kita punya mekanisme ya kan, tidak automatically pelanggaran besar itu bisa kemudian orang dipecat, ada mekanismenya dan ada aturan-aturannya secara internal partai. Kita punya mekanisme pemeriksaan, klarifikasi, kemudian juga ada teguran lisan, teguran tertulis, peringatan tertulis, peringatan keras dan lain-lain. Tidak otomatis langsung tiba-tiba dipecat. Baik. Tanggapan dari Mas Kodari sejauh ini dari sisi soal konsistensi, elok tidak eloknya berpolitik itu gimana sih? Ya, saya kira ini politik pada tataran praktis ya. Cara kita membaca Partai Demokrat ini per hari ini menurut saya mudah. Semua proyeksi politik Partai Demokrat itu kita lihat pada figur AHY. Jadi Partai Demokrat ini mau kemana, mau ngapain, cara bacanya adalah kita lihat AHY. Karena proyeksi masa depan Partai Demokrat ke depan itu adalah pada diri AHY. Jadi saya kira pada hari ini Partai Demokrat dan Pak SBY sedang membuka semua ruang kemungkinan.
kepada AHY ke depan. Dan kemana itu yang menurut saya ke menurut kabinet. Anda masih bisa kemudian menyodorkan AHY jika ternyata situasinya kan secara administratif dukungan parpol sudah masuk ke KPU? Iya, Bisa kita bicara pasca pemenangan pemilu presiden ini. Oke. Ya, katakanlah kalau Pak Jokowi menang, AHY juga dijaga peluangnya untuk masuk ke dalam kabinet. Kalau Prabowo menang, tetap dijaga peluangnya di kabinet. Jadi sebenarnya ini Karena kalau menguntungkan bicara Demokrat, dibandingkan merugikan Demokrat betul, secara... ini